Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyara Indrani Fana dengan NIM 0515494426 dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran ADPU 4331 dengan tutor ataupun dosen yaitu dosen Jimmy Ronald MPD EACA. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut saya, tipe kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu dapat dikaitkan dengan tipe kepemimpinan transformasional dan otoriter. Kepemimpinan transformasional ini terlihat dari visi besar beliau mengenai ketahanan pangan dan ketahanan nasional, serta keinginannya untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Beliau mampu menginspirasi dan memotivasi pendukungnya untuk bekerja mencapai tujuan nasional. Contoh spesifiknya yaitu adalah program makan siang gratis untuk anak sekolah yang diusungnya saat kampanye pemilu 2024. Program ini menunjukkan gagasannya yang visioner dan berorientasi pada perubahan sosial yang luas. Selain itu, Prabowo dikenal sebagai mantan Jenderal TNI yang dalam gaya kepemimpinannya cenderung memiliki pendekatan otoriter, disiplin tinggi, dan juga pengambilan keputusan yang tegas. Ciri khas dari gaya kepemimpinan otoriter tersebut. Menurut Bas, di tahun 1985, kepemimpinan transformasional ini mampu mengidentifikasi kebutuhan pengikut dan memotivasi mereka untuk mengutamakan tujuan kolektif. Hal ini dapat dilihat dari cara Prabowo memobilisasi dukungan masyarakat dan partai koalisi besar. Sedangkan aspek otoriternya juga terlihat dari struktur organisasi, kampanye, dan juga keputusannya yang tegas tanpa banyak kompromi, yaitu selanjutnya ada di nomor 2, yaitu formulir kantor berbasis elektronik. Nah, contoh formulir kantor elektronik ini permohonan cuti karyawan yang dibuat menggunakan Google Form sesuai kaidah BMP dalam pembuatan formulir, yaitu seperti kayak judulnya yang jelas, bahasanya juga harus lugas dan juga formal, dan juga informasi dan struktur mudah dipahami. Kemudian ada struktur logis dan juga sistematis. Yang terakhir yaitu ada format rapi dan profesional juga ya. Yang ketiga itu ada syarat-syarat kualitas laporan yang baik berdasarkan BMP ADPU 4331 ataupun administrasi perkantoran. Berdasarkan BMP ADPU 4331 administrasi perkantoran, laporan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang objektif. Ada yang objektif, yaitu isi laporan harus berdasarkan fakta dan juga data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak berdasarkan opini pribadi. Yang kedua itu ada sistematis. Laporan disusun secara struktur, mengikuti urutan logis dari pendahuluan hingga kesimpulan. Yang ketiga ada lengkap. Lengkap itu artinya itu semua informasi penting harus disertakan, termasuk data pendukung, grafik, dan juga lampiran jika diperlukan. Yang keempat ada relevan, yaitu informasi yang disampaikan harus berkaitan langsung dengan tujuan pembuatan laporan. Dan yang kelima, jelas dan juga ringkas. Artinya itu bahasa yang digunakan harus lugas, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh pembacanya. Ada yang juga yang keenam itu tepat waktu. Itu yang terakhir, yang keenam tepat waktu. Artinya apa? Laporan harus diserahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, saya mengambil referensi ini dari beberapa sumber dan juga ada dari Universitas Terbuka di administrasi perkantoran ataupun BMP administrasi perkantoran yang ADPU 4331. Dan ada sumber lain yaitu berupa dari sumbernya BAS yang di tahun 1985, Leadership dan Performance Beyond Expectation. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.